Hingga akhir April 2023, BPBD Provinsi Jambi tetapkan status siaga darurat Provinsi Jambi nihil karhutla. Jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi tembus 8.926 orang. 70% tenaga honorer di Pemkot Sungai Penuh tidak hadir pasca libur Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Kamis 27 April 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septi Dita. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi pasca penetapan status siaga darurat karhutla tahun 2023, Provinsi Jambi masih nihil catatan karhutla hingga akhir April. Setelah secara resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2023 sejak tanggal 10 Maret 2023 lalu hingga akhir April ini, Provinsi Jambi masih nihil catatan karhutla. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, nihilnya catatan karhutla sejak awal tahun 2023 dipengaruhi oleh kondisi cuaca di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Hujan yang terus mengguyur hingga periode akhir April 2023 mendorong kondisi karhutla di Provinsi Jambi dapat terkendali dengan baik. Kondisi lahan yang basah secara alami dapat meminimalisir potensi munculnya titik-titik api walaupun sering diterpa cuaca panas. Bahyuni menekankan untuk mengantisipasi munculnya titik api di awal musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada dasarian kedua bulan Mei 2023, Satgas Karhutla Provinsi Jambi akan segera menerjunkan personil dalam waktu dekat. Penempatan personil di titik-titik yang dinilai rawan karhutla ini akan dilakukan setelah pelaksanaan apel siaga darurat karhutla tingkat provinsi digelar awal bulan Mei 2023. Di bulan April sampai awal Mei situasi masih amat terkendali. Tapi di minggu kedua Mei, arahan Pak Gubernur tadi, seluruh personil yang ada, ya BPBD, TNI, Polri, Kehutanan, itu sudah harus masuk ke wilayah yang dianggap rawan. Daerah-daerah itu sudah dibikin klaster, sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur dalam rangka pencegahan. Berdasarkan catatan BPBD, luas karhutla Provinsi Jambi untuk tahun 2022 lalu mencapai 163,9 hektar, 158 hektar terjadi di lahan mineral, sedangkan 5,9 hektar sisanya terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi tembus 8.926 orang, dan dari data tersebut 4.061 diantaranya pemberangkatan dan 4.865 orang lainnya yang datang di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hari ketiga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi meningkat. Peningkatan itu terhitung sejak tanggal 24 April hingga tanggal 26 April 2023. Tercatat pada tanggal tersebut, jumlah aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mencapai 8.926 orang, terdiri dari 4.061 penumpang yang melakukan pemberangkatan keluar daerah dan 4.865 orang yang datang di Bandara Sultan Taha Jambi. Koordinator Posko Bandara Wendar melalui pesan singkat memprediksi akan adanya peningkatan penumpang hingga beberapa hari ke depan. Diperkirakan peningkatan jumlah penumpang akan terjadi pada hari Jumat hingga hari Minggu besok. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk datang lebih awal saat akan melakukan perjalanan. Apabila membawa benda tajam dapat dimasukkan ke dalam bagasi atau melapor ke petugas. Tetap menggunakan masker dan tidak membawa barang yang membahayakan penerbangan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pada arus mudik Lebaran 1444 Hijriah di Terminal Alam Barajo Kota Jambi mengalami peningkatan. Peningkatan diperkirakan mencapai 3,16%.
Arus mudik Lebaran 1444 Hijriah tahun 2023 ini masih banyak masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat. Ini terlihat dari jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Alam Barajo Kota Jambi meningkat jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Pada tahun 2023 ini, ada 3.376 orang dengan 119 bus angkutan yang keluar dari Terminal Alam Barajo menuju ke Pulau Jawa. Sedangkan tahun 2022 hanya 3.269 orang dengan 118 bus yang keluar dari Jambi. Terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar 3,16%. Peningkatan penumpang tersebut terjadi satu pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Diperkirakan per hari jumlah penumpang sekitar 400 sampai dengan 500 orang yang keluar dari Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Dengan kondisi setelah COVID dan kita evaluasi dari data 2 tahun ini, maka di H-7 keberangkatan atau arus mudik itu, di mana pada tahun 2003 ini untuk penumpang yang datang mengalami penurunan sebanyak 39%, untuk penumpang keberangkatan mengalami kenaikan 3,16%. Sementara itu, untuk jumlah kedatangan di Terminal Alam Barajo Kota Jambi turun sekitar 39%. Tahun 2023 ini hanya 757 orang dengan 44 unit bus, sedangkan tahun 2022 lalu ada 88 bus dengan jumlah 1.256 penumpang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal di sepanjang ruas jalan lintas timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan, polisi dan TNI terus patroli untuk menciptakan arus balik Lebaran aman dan nyaman bagi masyarakat. Para pengendara arus balik Lebaran diminta untuk selalu waspada terhadap potensi tindak kriminal selama dalam perjalanan, terutama di ruas jalan nasional lintas timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua mengatakan sepanjang Jalan Tim Sumatera Jambi Palembang ada 3 titik yang rawan terhadap tindakan kriminal, yakni di Tanjung Pauh kilometer 32 dan 39, kemudian di sepanjang kawasan Desa Nyogan. Pengendara diingatkan agar tidak memberi tumpangan sembarang orang dan tidak menghentikan kendaraan di pinggir jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan selama arus balik Lebaran. Selain itu, polisi dibantu oleh TNI dan dinas terkait terus melakukan patroli malam hari sepanjang jalan lintas timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan. Kemungkinan terjadinya kriminalitas, kita menempatkan anggota di titik-titik rawan daripada baik itu kemacetan maupun kemungkinan terjadinya kriminalitas. Untuk yang rawan kriminalitas khususnya di daerah Nyogan, Tanjung Pauh 3239, karena itu terkait dengan 3C Curas-Curas Curanmor, kita melaksanakan patroli mobile, artinya keberadaan polisi tetap di nomor satukan di daerah-daerah rawan yang dimaksud seperti itu. Kapolsek Mestong AKP Taroni juga menyampaikan, selama arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri, tidak ada kejadian tindak kriminal di sepanjang jalan lintas timur Sumatera Jambi, Sumatera Selatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait arus mudik dan juga arus balik, saudara, saat ini jumlah kedatangan arus balik di Kota Jambi masih rendah. Diperkirakan ada 600 orang belum pulang ke Jambi pasca mudik Lebaran. Jumlah arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 di Kota Jambi diperkirakan meningkat sekitar 3,16% atau sekitar 3.376 orang. Dari masyarakat yang mudik saat ini masih ada yang belum pulang ke Jambi. Kepala Koordinator Terminal Alam Barajo Kota Jambi Ibrahim mengatakan masih ada sekitar 600 orang yang belum pulang ke Jambi pasca arus mudik kemarin. Pasalnya belum ada lonjakan penumpang pada arus balik atau kedatangan di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Hal tersebut diperkirakan karena adanya kebijakan pemerintah yang membolehkan menambah waktu cuti atau libur Lebaran, sehingga memungkinkan mereka pulang pada 28 April 2023. Sementara itu, pemudik yang baru datang ke Jambi baru sekitar 379 penumpang pasca Lebaran Idul Fitri kemarin. Dari 600 atau 600 penumpang yang belum pulang ke Jambi, masih di daerah asalnya atau daerah kampungnya, dan kemungkinan
dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, ada keluangan cuti dapat disambung atau diperpanjang, kemungkinan harus balik nanti di tanggal 28, 29, 30 April nanti. Sementara itu, di Terminal Alam Barajo Kota Jambi tetap menyiagakan personel untuk arus balik hingga 2 Mei 2023. Petugas pun tetap berupaya memberi pelayanan agar masyarakat merasa aman dan nyaman selama arus balik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selama libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, penyedia jasa travel mengakui adanya lonjakan penumpang, di mana lonjakan penumpang mencapai 30% jika dibandingkan Lebaran tahun 2022 lalu. Pengusaha jasa travel di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat adanya peningkatan konsumen hingga 30% selama libur Lebaran 2023. Pengusaha jasa travel Amri mengatakan mayoritas pengguna jasa travel miliknya untuk keperluan mudik dan silaturahmi selama Lebaran. Kenaikan pengguna jasa hingga 30% akan sangat sulit terjangkau bila tidak bertepatan dengan hari libur panjang, karena sebagian besar warga enggan menggunakan jasa travel jika hanya untuk bertugas atau sekedar jalan-jalan. Sementara itu, Amri menyediakan 23 armada dengan waktu keberangkatan setiap hari untuk tarif Rp100.000 per orang untuk rute Nipah Panjang ke Jambi dan sebaliknya. Menurut Amri, peluang bisnis travel di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih cukup menjanjikan. Tiap harinya berapa orang, Pak? 70 orang. 70 orang. Itu baik dari Jambi atau dari Nipah Panjang, Pak? Itu dari Jambi. Peningkatannya berapa? 30%. 30%. Normal. Standar. Berapa, Pak? Tidak ada kenaikan 100.000. Amri berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya karena libur Lebaran merupakan salah satu keberkahan bagi pemilik jasa travel. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Lebaran tercatat 70% tenaga honorer di Kecamatan Kota Sungai Penuh yang tidak hadir. Tenaga honorer yang tidak disiplin ini akan diberikan sanksi berupa pemecatan. Hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Lebaran 1444 Hijriah tahun 2023, tercatat 70% tenaga honorer di kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh tidak masuk kerja. Kondisi ini terungkap saat sidak yang dilakukan Wali Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan hasil sidak di kantor kecamatan ditemukan hanya 30% tenaga honorer yang hadir di kantor pasca berakhirnya cuti Lebaran. Adalah para tenaga honorer yang ada di setiap kantor kecamatan ini hampir bermasalah. Ya, tidak ada yang lebih 50% yang hadir ya. Ya Pak Inspektur, tidak ada yang lebih dari 50%, rata-rata 30% yang hadir. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Kepala BKPSDM agar ini betul-betul diinventarisir. Kita tidak mau salah nantinya dalam rekrutmen P3K nanti malah yang berhasil itu orang yang tidak pernah hadir. Ahmad Zubir menyampaikan ASN dan honorer yang tidak hadir pada hari pertama kerja disebabkan karena berbagai alasan seperti sakit, cuti, hingga ada yang tidak hadir tanpa keterangan. Pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap ASN yang tidak disiplin mulai dari teguran hingga sanksi pemecatan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Idul Fitri, ketersediaan komoditas bahan pangan di Provinsi Jambi dijamin mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Asraf menjamin ketersediaan 11 komoditas bahan pangan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Asraf menjelaskan, komoditas beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemudian daging ayam, daging segar sapi dan kerbau, telur ayam, gula pasir hingga minyak goreng dijamin aman. Selain memastikan ketersediaan bahan pangan, pihaknya juga setiap hari terus memantau harga-harga kebutuhan pokok dalam kondisi stabil. Lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang dan pasca Lebaran dinilai bisa dikendalikan dengan baik berkat kerjasama seluruh pihak.
Sementara itu, untuk lonjakan harga daging segar sapi yang menyentuh hingga di atas Rp150.000 menjelang Lebaran dinilai masih dalam kondisi normal dan diprediksi akan kembali stabil. Jadi untuk kondisi pangan sampai dengan saat ini pasca Lebaran, jadi alhamdulillah kondisi pangan di Provinsi Jambi cukup tersedia. Ya. Jadi ini betul-betul sebuah kerja yang sangat luar biasa rekan-rekan kita di lapangan, terutama para penyuluh. Ya. Karena produksi yang ada di Dinas Pertanian, di petani kita cukup. Ya, ditambah dengan pasokan dari luar, sehingga gejolak harga tidak terjadi. Ya, jadi ini yang betul-betul patut kita syukuri. Asraf memastikan ketersediaan pangan akan tetap aman ke depannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan intervensi pasar jika diperlukan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, penjualan daging sapi di Pasar Angso 2 Jambi menurun. Pasca Idul Fitri, ketersediaan daging sapi di Pasar Angso 2 Jambi mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, namun daya beli masyarakat menurun. Ini dikarenakan harga daging sapi masih sama dengan harga jual jelang Lebaran lalu. Pedagang daging sapi Nasirin mengatakan, persediaan daging sapi masih sama dengan pasokan daging jelang Lebaran. Harga jual pun masih belum mengalami penurunan, sehingga daya beli masyarakat pun menurun. Saat ini harga daging sapi masih dijual dengan harga Rp140 sampai Rp150.000 per kilogram. Nasirin memprediksi harga jual daging sapi segar masih akan bertahan hingga pekan depan. Kondisi ini disebabkan masih banyaknya rumah makan yang masih tutup. Sementara itu, pembeli saat ini kebanyakan para penjual bakso dan sedikit untuk kebutuhan rumah tangga. Mardon Junaidi, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan masyarakat kunjungi kebun binatang Jambi saat libur Lebaran Idul Fitri. Selain bertamasya, bisa mengenalkan keanekaragaman satwa kepada anak-anak. Kebun binatang Taman Rimba Jambi menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan sisa waktu libur Lebaran. Selain bermain, Taman Rimba Jambi dijadikan tempat untuk mengedukasi anak terhadap jenis-jenis satwa. Ada ratusan jenis satwa di Taman Rimba Jambi yang hampir punah, salah satunya harimau, singa, gajah, beruang, tapir, kanguru mini, dan satwa lainnya. Pengunjung juga dapat bermain bersama satwa seperti menunggangi gajah dan kuda. Seorang pengunjung Taman Rimba Jambi Eko mengatakan, di sini anak-anak bisa melihat langsung hewan yang selama ini hanya dilihat di televisi atau di media lainnya. Sehingga bisa menambah wawasan baru bagi anak untuk mengenal satwa di alam. Sembari lagi libur kerja kan, ajak keluarga main sini. Ngabisin waktu liburan ya. Sama keluarga sini bang? Iya. Sama anak-anak juga bang? Iya. Untuk mengenalkan anak ke satwa juga bang ya? Yang ada di Indonesia kan. Mungkin gimana bang menurut kita Taman Rimba nih bang? Lumayan sih bang, cuman ada beberapa tempat aja yang masih kurang bersih gitu kan. Untuk semuanya sih, untuk selebihnya sih ya lumayan sih untuk anak-anak, edukasi anak-anak belajar kan. Taman Rimba Jambi menjadi salah satu tempat wisata di kota Jambi yang diminati banyak orang. Pasalnya aksesnya mudah dijangkau. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski belum terlihat lonjakan pasien, namun RSUD Ahmad Arifin tetap mewaspadai adanya lonjakan pasien pasca Lebaran. Diprediksi lonjakan pasien terjadi 2 pekan setelah Lebaran. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Arifin Kabupaten Muaro Jambi Agus Subekti memastikan kesiapan rumah sakit dan sumber daya kesehatan guna menghadapi lonjakan pasien pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain memastikan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur, dipastikan obat-obatan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Direktur Utama RSUD Ahmad Arifin memprediksi lonjakan pasien akan terjadi 2 pekan pasca Lebaran. Penyakit yang biasa dikeluhkan masyarakat adalah hipertensi dan diabetes. Makanan mungkin yang terlalu banyak kolesterol atau berminyak dikurangi, bergas itu, yang mengandung gas minuman jadi dikurangi. Lalu yang penting
jaga pola hidup sehat kalau menurut saya. Dari catatan pihak rumah sakit, 1 pekan pasca Lebaran belum ada lonjakan pasien. Hal ini terlihat dari masih banyak tempat tidur yang kosong di instalasi gawat darurat. Meski belum ada lonjakan, namun untuk pelayanan kesehatan di IGD tetap beroperasi selama 24 jam. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya PJ Bupati Tebo Aspan pastikan semua korban banjir di Desa Lubuk Mandarsah dan Kunangan mendapatkan bantuan. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kasus demam berdarah di Kabupaten Batanghari hingga kini masih cukup tinggi. Dari data di Dinas Kesehatan Batanghari, tercatat hingga periode April 2023 ini ada 26 kasus DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nurjali mengatakan kasus demam berdarah denggi atau DBD saat ini masih cukup tinggi. Berbagai faktor menyebabkan munculnya kasus tersebut. Salah satunya kebersihan lingkungan kurang terjaga serta genangan air hujan yang berada di tumpukan sampah. Data sementara hingga periode April tahun 2023 terdapat 26 kasus DBD. Angka ini pun diklaim sedikit meningkat bila dibanding periode yang sama pada tahun 2022 lalu yang hanya 16 kasus. Sedangkan mayoritas penderita DBD merupakan orang berusia produktif dari umur 15 sampai 44 tahun. Bulan April 2023 dengan bulan April tahun sebelumnya atau 2022 itu terjadi peningkatan ya. Kalau di April 2022 itu ada 16 kasus, sekarang sudah tercatat itu kurang lebih 26 kasus. Pemerintah Kabupaten Batanghari pun kini masih terus fokus untuk menurunkan kasus tersebut dengan cara pemberantasan sarang nyamuk guna mencegah tumbuh kembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga pangan terutama telur ayam usai Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah turun. Harga yang sebelumnya Rp56.000 per karpet turun menjadi Rp54.000 per karpet. Usai Idul Fitri, harga telur ayam ras di pasar tradisional atas Sorolangun cenderung menurun. Nilai harga jual telur sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per karpet. Sebelumnya, harga telur ayam ras dijual Rp56.000 per karpet. Kini menjadi Rp54.000. Seorang pedagang di pasar atas Sorolangun, Saipul, mengatakan ia tidak mengetahui secara pasti kapan harga telur ayam ras mulai turun. Karena usai Lebaran Idul Fitri, ia baru 2 hari membuka toko. Sementara telur ayam ras yang dijual masih stok atau pasokan sebelum Hari Raya. Saipul menjelaskan usai Lebaran ini permintaan masyarakat terhadap telur ayam ras masih cukup tinggi. Namun ia tidak menaikkan harga telur atau menyesuaikan harga telur di pasaran. Saat ini, pasokan telur ayam di tingkat pedagang mencukupi, sedangkan harga kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir, minyak curah, dan minyak premium serta beras dan bawang stabil dan normal. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo untuk penanganan banjir di 2 kecamatan, salah satunya memberikan bantuan sembako dan lainnya kepada para korban banjir. Korban banjir yang terjadi di 2 kecamatan yang merendam 2 desa, yakni Desa Lubuk Mandarsah dan Desa Kunangan, pada 23 April kemarin mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Tebo. Penjabat Bupati Tebo Aspan menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan TNI, Polri, dan masyarakat melakukan langkah-langkah untuk penanganan banjir. Bahkan penjabat Bupati juga memastikan semua korban mendapatkan bantuan. Sementara itu, bantuan yang sudah diserahkan berupa sembako dan obat-obatan berasal dari pihak perusahaan, PT PLN, BPBD, Dinsos Provinsi, Gubernur Jambi, pemerintah Tebo, TNI, dan Polri. Aspan menjelaskan untuk saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap rumah korban yang rusak.
untuk dilakukan program bedah rumah dari pemerintah kabupaten atau program lainnya. Kita sudah memberikan bantuan sembako, obat-obatan yang bersumber dari perusahaan antara lain PT PLN juga sudah bantu, kemudian BPPD Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, Pak Gubernur ini juga, dan dari Pemda sendiri ini juga sudah menyampaikan bantuan ke sini. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, PJ Bupati Tebo Aspan kumpulkan semua kepala OPD untuk penanganan banjir bandang di Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, dan Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir. PJ Bupati Tebo Aspan mengaku Pemkab Tebo membutuhkan data konkret atas musibah banjir. Hari pertama masuk kerja kemarin, penjabat Bupati Tebo Aspan mengajak kepala OPD terkait rapat membahas bencana yang melanda di Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, dan Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir. Rapat digelar di ruang anggrek kantor Bupati Tebo, dihadiri oleh BPBD, Bapeda dan Litbang, Konminfo Satpol PP, Dinsos P2PA, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Tebo. Aspan mengatakan ia minta pihak-pihak terkait turun ke lapangan untuk mengecek dan melaporkan kepadanya. Ini dilakukan untuk menentukan langkah yang akan diambil Pemkab Tebo sehingga bantuan yang diberikan benar-benar dibutuhkan korban. Pada hari ini mereka ke lapangan semua mengambil data dan melengkapi semua ya data yang akurat. Sebab kemarin datanya karena ini beberapa tempat ini masih tentatif. Di Kunangan lain, di Yana lain, di Madrasah lain, di Madrasah Ulu lain. Nah, ini kita perlu data yang konkret. Nah, berapa sebenarnya jumlah korban yang sebenarnya? Apa sebenarnya yang terjadi kerusakan itu seperti apa hari ini? Nah, ini hasil dari mereka pendataan ini, malah nanti kita akan adakan lagi rapat koordinasi. Data sementara yang diterima dari BPBD Kabupaten Tebo, ada fasilitas umum yang rusak akibat bencana ini. Di antaranya, pagar masjid di Desa Kunangan roboh, 1 unit SD di Kunangan terendam banjir dan akses jalan. Tidak hanya itu, 3 rumah milik warga roboh, 10 rumah warga mengalami rusak berat dan ringan, serta hewan ternak yang terbawa arus banjir. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Gubernur Jambi Al-Haris ikuti rakor kesiapsiagaan bencana kekeringan dan karhutla tahun 2023. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris ikuti rakor kesiapsiagaan bencana kekeringan dan karhutla tahun 2023 yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana kekeringan dan karhutla yang diselenggarakan pemerintah pusat melalui virtual. Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Rabu sore 26 April 2023. Gubernur mengatakan, rakor ini dilakukan untuk mempersiapkan langkah-langkah penanganan bencana kekeringan maupun karhutla di seluruh daerah, khususnya di daerah rawan karhutla. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat, perubahan cuaca di tahun 2023 diprediksi akan terjadi secara ekstrim. Untuk itu, antisipasi dini bencana kekeringan maupun karhutla sudah harus dilakukan sesegera mungkin. Gubernur menekankan, untuk mengantisipasi potensi bencana tersebut, pemerintah akan mematangkan koordinasi antar Satgas Karhutla Provinsi Jambi, mulai dari mendorong terbentuknya personil yang solid hingga kesiapan dukungan anggaran. Pemantapan langkah-langkah penanganan bencana kekeringan maupun karhutla di tingkat daerah ditargetkan mampu mengantisipasi dampak dari bencana tersebut. Sore ini kita rapat dengan Pak Menteri Marves, Pak Luhut, terkait dengan kesiapsiagaan Jambi menghadapi karhutla tahun ini. Sebab cuaca sudah mulai ekstrim, ya, dari mulai daerah yang sudah mulai kekeringan air,
dan juga daerah yang rawan bencana, dan kita sudah minta untuk siap siaga daerah dan status daerah yang siap siaga Karhutla sampai pada penyiapan personil-personilnya, termasuk dengan anggaran yang ada di daerah, dari mulai personil yang ada di Korem, di Polda, sudah semua diaktifkan semuanya. Nah, ini yang kita siapkan tadi rapat dengan beliau. Intinya adalah Jambi karena juga daerah yang luas hutannya, potensi juga tinggi hutannya. Nah, perlu kesiapsiagaan kita semua, termasuk juga koordinasi antar lembaga-lembaga vertikal, ya BMKG, kemudian juga Basarnas, kemudian juga Polda, Korem, ya. Nah, semuanya kita koordinasikan dengan cepat, karena tim ini juga tim yang kita kendalikan sama-sama. Intinya kita tidak ingin bahwa Jambi daerah yang banyak hutan terbakar. Nah, Gubernur Al-Haris berharap melalui dukungan dari pemerintah pusat, penanganan bencana kekeringan maupun Karhutla tahun 2023 di Provinsi Jambi mampu meminimalisir potensi terjadinya kebakaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Hari pertama masuk kerja, usai libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, penjabat Bupati Sarolangun melakukan inspeksi mendadak. Ada nuansa berbeda di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sarolangun di hari pertama masuk kerja. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar apel gabungan di lapangan Gunung Kembang. Dalam apel ini, penjabat Bupati Sarolangun Henrizal tiba-tiba meminta semua kepala OPD untuk bergabung di barisan sesuai dengan kantor masing-masing. Kemudian penjabat Bupati Sarolangun bersama Sekda, Inspektor Inspektorat, Asisten 3, dan PLT BKPSDM memeriksa satu persatu barisan OPD serta mengambil absensi. Dari hasil sidak barisan ini diketahui masih banyak pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tidak hadir usai libur Lebaran, dengan alasan yang beragam seperti dari izin sakit, cuti, dan sebagainya. Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan sidak ke semua barisan OPD sengaja dilakukan untuk mengetahui secara pasti pegawai yang hadir maupun tidak hadir tanpa keterangan. Selain itu, penjabat Bupati meminta kepala bidang di masing-masing OPD untuk apel di paling depan. Terkait dengan yang hadir pada hari ini, itu hampir seluruhnya itu ada yang tidak hadir oleh karena memang yang pertama izin, yang kedua cuti, ada juga yang sedang melahirkan. Namun ada beberapa dinas memang yang kalau tidak hadir itu ada yang bekerja di lapangan seperti Disko, Pol PP, mereka saat ini bekerja di lapangan. Dari hasil sidak semua OPD di lingkup Pemkab Sarolangun, pegawai yang tidak hadir setingkat eselon 3 berjumlah 5 orang, sementara tenaga honorer mendominasi tidak masuk pada hari pertama kerja. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Guna mewujudkan ruang terbuka hijau RTH 30% di dalam kota, pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan sosialisasi dan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 2. Instruksi pemerintah pusat terkait ruang terbuka hijau 30% di tengah kota menjadi tugas berat pemerintah Kabupaten Merangin. Pasalnya, di wilayah RTH masih dihuni oleh puluhan pedagang kaki lima, seperti di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 2. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya di dalam rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah menjelaskan jika PKL masih menempati ruang terbuka hijau masih menjadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Merangin, di antaranya tidak disetujuinya peraturan daerah Merangin terkait tata ruang, adanya kecemburuan sosial pedagang lain yang menyewa rumah toko, sedangkan sebagian PKL menempati secara gratis tanpa ada kontribusi dengan pemerintah daerah, serta mengurangi nilai penghargaan adipura. Dengan adanya instruksi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Merangin akan berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi untuk menertibkan para PKL yang menempati ruang terbuka hijau tersebut. Pihaknya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian akan melakukan sosialisasi kepada PKL dan akan melakukan penertiban sehingga ruang terbuka hijau bisa bebas dari PKL. Ini salah satu ruang terbuka hijau adalah Taman PKK tersebut yang ditempati oleh para PKL. Nah, maka
kita berinisiatif untuk mengosongkan ini. Apakah kita hari ini bertanya ke diri sendiri, mengorbankan Kabupaten Merangin keseluruhan, atau kita menguntungkan warga kita yang sepihak? Memang di satu sisi kita masih menggunakan hati nurani dan perasaan sifat hibah terhadap para PKL kita. Tapi kita dituntut oleh suatu aturan. Yang kedua, kita juga dituntut oleh para pedagang lain. Sementara pedagang lain hari ini menyewa atau mengontrak ruko yang ada di Kabupaten Merangin ini 15 juta sampai 20 juta per tahun. Sementara PKL ini tanpa sewa. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Sarolangun melakukan inspeksi mendadak ke kantor Camat Singkut. Hasil sidak, sejumlah pegawai mengambil cuti tanpa melalui prosedur cuti termasuk Camat Singkut. Penjabat Bupati Sarolangun bersama PLT Kaban BKP SDM Sarolangun melakukan sidak ke kantor Camat Singkut sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sidak di jam rawan ini sengaja dilakukan untuk memastikan kedisiplinan dan kehadiran pegawai ASN dan tenaga honorer di instansi yang menjadi tempat pelayanan publik. PJ Bupati Sarolangun sangat kecewa meski mayoritas pegawai saat disidak masih di kantor, namun ketidakhadiran sejumlah pejabat eselon 3 dan 4 dengan alasan izin cuti tanpa mengajukan surat sesuai aturan ke kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Seperti izin cuti yang dilakukan Camat Singkut tanpa mendapat izin dari penjabat Bupati Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan pihaknya tidak melarang para pegawai mengambil cuti, namun harus sesuai dengan aturan karena libur dan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah cukup panjang, sehingga tidak ada alasan untuk memperpanjang waktu libur, karena tugas seorang ASN salah satunya disiplin pada jam kerja. 5%. Ini paling banyak apa ASN apa honorer? Saya lihat tadi yang paling banyak itu honorer. Honorer. Karena memang honorer itu kan tidak ditempatkan di satu tempat. Ada beberapa orang yang tidak hadir bahkan tanpa keterangan. Nah, ada beberapa orang, tapi tidak lebih dari 5 orang. Ini tindakan apa nanti Bang, sanksi? Ya, pasti ada yang namanya tindakan, pasti ada. Paling tidak kan dalam menilai seseorang ASN itu kan ada 3 hal. Yang pertama itu integritas, yang kedua kinerja, yang ketiga itu perilaku. Bagi ASN dan non-ASN yang menambah libur akan mendapat sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. Pegawai dan tenaga honorer yang hadir diminta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, terdakwa kasus korupsi tunjangan perumahan yakni mantan Sekwan DPRD Kerinci akan disidangkan pekan depan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Alokasi 70 miliar rupiah anggaran THR Idul Fitri pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 dipastikan cair 100% sebelum Lebaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Agus Pringadi menjelaskan, alokasi 70 miliar APBD untuk pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi para ASN dan anggota DPRD Provinsi Jambi 100% sudah direalisasikan. Agus menjelaskan proses pencairan anggaran THR ini dilakukan 10 hari sebelum Lebaran, yakni setelah diajukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. THR tahun 2023 dijamin seluruhnya sudah ditransfer ke rekening bank masing-masing OPD. Sementara itu, untuk penyalurannya dilakukan secara mandiri oleh setiap OPD. Ada 11.068 orang ASN pemerintah Provinsi Jambi dan 55 orang anggota DPRD Provinsi yang menikmati THR tahun 2023. Sementara itu, untuk tenaga kerja kontrak maupun honorer, pemberian THR diatur berdasarkan kebijakan kepala OPD masing-masing. Kebijakan ini diambil berdasarkan instruksi Gubernur Jambi menyikapi tidak adanya aturan alokasi THR yang bisa diberikan pemerintah kepada para tenaga kerja tersebut. Disalurkan semua, Pak? Sudah.
Jadi proses pencairan THR itu dilakukan oleh masing-masing UPD. Kemarin kita mulai H-10 sebenarnya. Dari THR yang kita bayarkan senilai itu plus dengan 50% dari TPP. Artinya semuanya sudah tersalurkan itu, Pak? Sudah, kalau dijamin itu, Pak? Ya? Dijamin itu, Pak? Dijamin, karena kan untuk pencairan itu kita sudah mekanisme masuk ke rekening. Dari alokasi 70 miliar pembayaran THR tahun 2023, 50 miliar digunakan untuk pembayaran THR atau gaji ke-14 ASN. Sementara itu, 20 miliar sisanya dialokasikan untuk pembayaran 50% tambahan penghasilan pegawai. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, rumah tidak layak huni di Kabupaten Batanghari saat ini masih cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan jumlahnya mencapai 5.000 unit dengan bentuk fisik bangunan semi permanen. Rumah tidak layak huni saat ini masih sering ditemukan di setiap wilayah di Kabupaten Batanghari dengan jumlah yang masih cukup tinggi. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Batanghari, terdapat 5.852 unit rumah tidak layak huni. Data ini nantinya akan menjadi acuan pemerintah untuk menyalurkan bantuan berupa rehab atau perbaikan rumah tersebut. Kepala Dinas Perkim Batanghari Abdul Somad mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Seperti tahun sebelumnya, terdapat 408 unit rumah tidak layak huni telah direhab. Tahun 2023 ini, pemerintah kabupaten masih berharap bantuan tersebut masih terlaksana guna mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sementara itu, sesuai spesifikasi kategori rumah tidak layak huni, yakni kondisi fisik bangunan masih semi permanen dengan berlantaikan tanah serta luas tanah cukup kecil. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Mantan Sekwan DPRD Kerinci Adli yang terjerat kasus korupsi tunjangan perubahan akan mulai disidangkan pada pekan depan. Adli bersama Beni dan Loli diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sekira 4,9 miliar rupiah. Adli, mantan Sekwan DPRD Kerinci yang terjerat kasus korupsi tunjangan perumahan, akan mulai disidangkan pada pekan depan di Pengadilan Negeri Jambi. Nantinya sidang perdana ini akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara mencapai 4,9 miliar rupiah. Humas Pengadilan Negeri Tipikor Jambi Andri Roni mengatakan pada sidang perdana tersebut akan dipimpin oleh Hakim Ketua Budi Chandra dan akan digelar pada tanggal 2 Mei 2023. Primer pasal 2, junto pasal 64, Undang-Undang Tipikor, subsidiar pasal 3. Ya, Undang-Undang Tipikor tersebut, Majelis Hakim setelah dipelajari oleh pimpinan Pak Ketua Pengadilan Negeri Tipikor PHI Jambi, ditunjuk susunan Majelis Hakimnya sebagai Ketua Majelis Pak Budi Chandra Permana, anggotanya Pak Tatap Urasi Masih Tungkir dan Pak Alfredi Marajohan Butar-Butar. Sidang direncanakan untuk dakwaan nanti pada hari Selasa tanggal 2 Mei. Sementara itu, menurut Kasipitsus Kejari Kota Sungai Penuh, para tersangka dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tipikor dengan kerugian negara mencapai 4,9 miliar rupiah berdasarkan perhitungan kerugian dari BPK Perwakilan Jambi. Dalam prakteknya, tunjangan perumahan di DPRD Kerinci periode tahun 2017 hingga 2021 ditemukan ada dana fiktif dan markup penilaian objek. Selain itu, objek yang dinilai oleh KJPP berada di luar Kabupaten Kerinci sehingga tidak ada kesesuaian. Kejari Sungai Penuh juga telah menyita uang sebesar 5 miliar rupiah dalam kasus ini. Uang tersebut dikembalikan oleh anggota DPRD selaku penerima anggaran. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selama Lebaran 1444 Hijriah, petugas DLH Kota Jambi tetap mengangkut sampah setiap hari. 6 hari pasca Lebaran masih terlihat penumpukan sampah di ruas pinggir jalan perbatasan Kota Jambi Muara Jambi, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Tidak sedikit juga masih ada warga yang membuang sampah tidak di TPA pada jam yang ditentukan. Jika tidak sesuai dengan jam yang ditentukan, mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah. Petugas DLH Kota Jambi Nasir mengatakan, volume sampah hingga pasca Lebaran sama banyaknya dengan pada saat Lebaran.
Nasir mengimbau warga untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai jam yang ditentukan, yakni pukul 6 pagi agar petugas dapat mengangkut sampah tersebut, sehingga tidak ada lagi tumpukan sampah di pinggir jalan. Sampahnya kalau sudah lebaran nih sama kayak kemarin, udah ada berubah. Fasilitasnya sudah mencukupi lah bang. Rata-rata sudah ada tempatnya lah. Cuma masyarakat masih sembarangan lah buang sampahnya. Pantauan di lapangan pada siang hari pasca lebaran biasanya di beberapa ruas jalan masih terdapat sampah. Mardon Yazid TVRI Jambi melaporkan. Memasuki hari ke-6 Idul Fitri, permintaan dodol kentang khas Kabupaten Kerinci meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pemudik dan wisatawan yang datang dari luar daerah berbelanja oleh-oleh jajanan khas Kabupaten Kerinci. Libur Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha yang menjual jajanan makanan. Salah satunya pelaku usaha dodol kentang khas yang berada di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Selama libur Lebaran, permintaan dodol kentang meningkat drastis dari hari biasa. Dodol kentang dijadikan oleh-oleh bagi pemudik dan wisatawan untuk dibawa pulang ke daerah asal. Seorang pedagang dodol kentang Mayordi mengatakan, selama libur Lebaran ia mampu menjual hingga 15.000 kotak dodol kentang per hari. Sedangkan pada hari biasa ia hanya mampu menjual 500 kotak dodol kentang per hari. Dengan harga jual bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 per kotak. Para pembeli yang datang tidak hanya berasal dari warga lokal, namun juga datang dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Hari biasanya kami sekitar 15 kilo per hari. Sekarang semenjak mau lebaran ini peningkatannya cukup alhamdulillah sampai 50 kilo per hari. Penjualannya sekitar kalau hari biasa 500 kotak. Kalau hari udah lebaran itu sampai 15.000 kotak. Mayordi menyebutkan permintaan dodol kentang selalu meningkat saat perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru. Sementara itu, tidak hanya dodol yang menjadi jajanan khas Kabupaten Kerinci, tapi ia juga menjual teh kayu aro, kopi robusta hingga sirup kulit manis. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga sayuran jenis kacang buncis di Desa Tanjung, Sumatera Selatan mengalami kenaikan hingga 70%. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Kita awali informasi Lintas Andalas dari Sumatera Selatan, yakni pasca Lebaran Idul Fitri, harga sayuran jenis kacang buncis naik hingga 70%. Saat ini harga buncis mencapai Rp7.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp4.000. Setelah Lebaran, harga sayuran jenis kacang buncis mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dikatakan Diki Adriansyah, petani kacang buncis di Desa Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, harga buncis sebelum bulan puasa hanya Rp4.000. Setelah Lebaran, harga kacang buncis naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Harga itu naik sebesar 70% dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga itu merupakan berkah bagi petani. Alasan kenaikan harga sayuran itu karena tingginya permintaan pasar. Sedangkan kebutuhan barang tidak bisa mencukupi permintaan yang tinggi. Harga lumayan. Berapa? 7.000. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya gimana? Sebelumnya agak turun, sebelumnya 4.000, 5.000. Sekarang 7.000. Ya, sekarang 7.000. Alhamdulillah. Ini baru pertama tadi panen. Oh, dapat berapa? Baru 10 kilo. 10 kilo. Ya. Petani justru menilai naiknya harga sayuran berimbang dengan naiknya harga pestisida dan pupuk. Karena harga jual yang cukup tinggi dapat menutupi biaya produksi yang mahal akibat kenaikan itu. Rivaldo Putrawansah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.
Beralih ke Sumatera Barat, Saudara, BPBD Sumbar mengimbau kepada seluruh penjaga gedung shelter yang berada di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, untuk cepat tanggap dan tidak mengunci pintu masuk shelter. Upaya tersebut dilakukan agar dapat digunakan masyarakat untuk melakukan evakuasi sejak dini ketika terjadinya gempa dan tsunami. Menanggapi adanya informasi terkait shelter dikunci saat masyarakat hendak melakukan evakuasi diri ketika gempa dengan kekuatan magnitudo 6,9 menguncang Kepulauan Mentawai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wilayah Sumatera Barat menghimbau kepada seluruh penjaga gedung shelter yang ada di wilayah Sumbar, termasuk Kota Padang, untuk lebih cepat tanggap dan tidak mengunci pintu shelter agar bisa digunakan oleh masyarakat untuk evakuasi diri secara dini ketika terjadi peristiwa gempa dan tsunami. Fungsional Penanggulangan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Sumbar, Ilham, menyebutkan di Kota Padang memiliki sejumlah gedung shelter yang tersebar di wilayah bagian pesisir pantai Padang. Selain shelter, beberapa gedung seperti perkantoran, sekolah, perhotelan, dan lainnya juga difungsikan untuk menjadi shelter. Ilham berharap pihak berwenang memiliki kesadaran untuk membantu masyarakat ketika hendak melakukan evakuasi diri dan memilih shelter yang terdekat. Ini ada macam-macam, ada yang memang bangunan yang dikhususkan untuk shelter, tapi ada juga bangunan yang difungsikan, salah satu fungsinya juga shelter. Jadi tentu pengelola bangunan yang lebih berhak terhadap bangunannya. BPBD akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat yang memiliki shelter agar kedepannya bisa memahami tentang fungsi shelter dan dapat digunakan secara baik oleh masyarakat saat evakuasi. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.